Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rahma, Debbie Amanda, Diananda Putri, Dwi Rista Lestari, Isabel Maharani, dan Putri Amelia Zahra. Dan yang pertama, konsep persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Berbeda dengan persamaan linear yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Pada persamaan kuadrat pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, sehingga disebut sebagai persamaan kuadrat. Dan yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yang biasanya dinyatakan melalui persamaan AX2 plus BX plus C sama dengan 0. Persamaan tersebut memiliki dua akar-akar yang memenuhi persamaan. Melalui bentuk umum persamaan kuadrat dapat diperoleh nilai akar-akar dalam bentuk umum. Berikut ini adalah nilai X1 dan X2 yang memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat. X1 sama dengan min B plus kuadrat B pangkat 2 min 4AC per 2A. X2 sama dengan min B dikurang kuadrat B pangkat 2 min 4AC per 2A. Sehingga rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. X2 plus 2X dikurang 3 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 3. Akar-akarnya X1,2 sama dengan min B plus min kuadrat B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. X1,2 sama dengan min 2 plus min kuadrat 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali min 3 per 2 kali 1. X1,2 sama dengan min 2 plus min 4 per 2. X sama dengan 2 plus 4 per 2 atau X min 2 min 4 per 2. X sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Dan selanjutnya jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Kita bisa menghitung jumlah dari dan hasil akar-akar suatu persamaan kuadrat tanpa harus mencari nilai dari masing-masing akar-akarnya. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan informasi yang terdapat pada koefisien-koefisien dalam persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan X1 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X2 sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan menjumlahkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut akan memberikan kita rumus baru, yakni X1 plus X2 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A plus min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC min B min akar B kuadrat 4AC per 2A sama dengan 2B per 2A sama dengan min B per A. Sedangkan perkalian akar-akar persamaan kuadrat tersebut akan menghasilkan X1 kali X2 min sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min B kuadrat min B kuadrat min 4AC sama dengan 2A kuadrat sama dengan 4AC per 4A kuadrat sama dengan CA. Dengan demikian jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah X1 plus X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. 4. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan berorde 2. Persamaan kuadrat tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai pangkat tertinggi, variabelnya adalah 2. Koefisien variabel berpangkat 2 tidak sama dengan 0.
koefisien variabel berpangkat 1 dan berpangkat 0 dapat bernilai 0. Dan contohnya adalah akar-akar persamaan kuadrat x2 plus x min 12 sama dengan 0 adalah jawabannya x pangkat 2 plus x min 12 sama dengan 0. X plus 4 kali x min 3 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 4, X sama dengan 3. Secara umum, persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Berikut ini contohnya. X pangkat 2 plus 3X plus 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X pangkat 2 plus 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Berikut ini contohnya, X pangkat 2 plus 3X sama dengan 0. Yang keempat, ada persamaan kuadrat rasional. Adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisiensi dan konstannya berupa bilangan rasional. Berikut ini contohnya, 4X pangkat 2 plus 3X plus 2 sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki pengubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, a tidak sama dengan 0. Dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat, x adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan konvensi, dan C adalah suatu konstanta. Jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, jika nilai B dan C adalah 0, maka fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat. Fungsi kuadrat ini akan selalu menghasilkan grafik yang simetris dengan X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan 0. Sebagai contoh grafiknya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat. Yang kedua, fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah c. Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jika nilai b sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah c. Grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah c mempunyai garis simetris pada x sama dengan 0 dengan titik puncak yaitu y sama dengan c. Berikut contoh grafiknya yaitu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2. Yang terakhir ada fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Grafik fungsi kuadrat ini adalah bentuk dari fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c yang memiliki titik puncak yaitu xp, yp. Berikut adalah rumus untuk mencari titik puncak grafik. xp, yp sama dengan min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Akan menjelaskan tentang melukis grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini ada soal gambarkan grafik fungsi y sama dengan x2 min 1. Nah, penyelesaiannya diketahui fungsi y sama dengan x2 min 1 dengan a1, b0, c-nya min 1. Nah, A-nya 1 itu kita dapat dari X2 ini dan B-nya 0 karena di sini B-nya nggak ada, jadi hasilnya 0 dan C sama dengan min 1. Nah, min 1-nya dapat dari sini. Kemudian titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi untuk menentukan titik potong sumbu X syarat Y-nya itu harus 0. Jadi di sini kita dapat Y sama dengan X2 min 1. Karena Y-nya 0, jadi 0 sama dengan X2 min 1. Nah, berapa kali berapa? Supaya hasilnya min 1. Jadi, kita dapat X plus 1 sama X min 1 hasilnya 0. Jadi, 1 dikurang min 1 hasilnya 0. Nah, dapat nih hasilnya yang bawah X sama dengan min 1. Nah, jadi X sama dengan min 1 ini kebalikan dari plus 1 yang atas. Terus, atau X sama dengan 1, kebalikan dari min 1 yang atas. Kemudian ada titik potong sumbu. Kemudian titik potong sumbu X kita dapat min 1
dan 1,0. Nah, kita bisa lihat di gambar nomor 1 yang ini. Ya, min 1,0 sama 1,0. Kemudian kita balik lagi untuk menentukan titik potong sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu Y ini, syaratnya X-nya harus 0. Jadi, dapat di sini Y sama dengan X2 min 1, Y sama dengan 0 min 1. Karena X-nya 0, jadi X2-nya ini kita jadiin 0. Ya. Terus, karena 0 min 1, dapat hasilnya Y sama dengan min 1. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0, min 1. Nah, kita lihat lagi di gambar yang kedua. Nah, ini ya. Jadi, dapat sumbu Y-nya itu 0, min 1. Jadi, titik baliknya adalah 0, min 1. Ini berarti titik baliknya sama dengan titik potong fungsi dengan sumbu Y. Nah, hubungkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius sehingga terbentuk grafik Y sama dengan X2 min 1 seperti di bawah ini. Jadi kita disuruh menggabungkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Dapat hasilnya seperti gambar ketiga. Nah, ini ya, X2-nya nih, X2-nya min 1,0 sama 1,0. Terus ini titik potong sumbu X. Terus titik potong sumbu Y-nya 0, min 1. Lalu yang terakhir ada hubungan persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX plus BX plus C sama dengan 0 dengan A, B, C elemen dari R dan A tidak sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang A dengan cara memfaktorkan, yang B dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yang C dengan cara menggunakan rumus ABC. Rumus ABC adalah sebagai berikut. X1 dan X2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang ketiga, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat AX plus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 berhubungan erat dengan koefisien-koefisien A, B, dan C jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka berlaku X1 plus X2 sama dengan min B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu yang keempat, bentuk persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2 adalah buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Lalu yang kelima, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum dengan A, B, C elemen dari R dan A tidak sama 0. Dari bentuk aljabar tersebut, grafik fungsi kuadrat dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola dengan karakteristik sebagai berikut. Yang A, jika A lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Lalu yang ke B, jika A lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Lalu yang C, jika D lebih kecil dari 0, maka parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Lalu yang D, jika D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Lalu yang E, jika D lebih besar dari 0, maka parabola memotong sumbu X di dua titik. Persamaannya, kuadrat adalah suatu persamaan aljabar yang dinyatakan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Lalu definit positif. D lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0 memotong sumbu X di dua titik terbuka ke atas. Lalu D
sama dengan 0, A lebih kecil dari 0, menyinggung sumbu X di satu titik terbuka ke atas. Lalu selanjutnya D lebih besar dari 0, A lebih kecil dari 0, tidak mengenai sumbu X terbuka ke atas. Lalu selanjutnya ada D lebih kecil dari 0, A lebih besar dari 0, memotong sumbu X di dua titik terbuka ke bawah. Lalu D sama dengan 0, A lebih kecil dari 0, menyinggung sumbu X di satu titik terbuka ke bawah. Lalu D lebih kecil dari 0, A lebih besar dari 0, tidak mengenai sumbu X terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk F buka kurung X tutup kurung sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, C adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.